Mas Yoko Bom. Jadi nanti Mas Yoko bakal ngebongkar rahasianya dia bagaimana mendapatkan komisi 500.000 dari Access Trade kayak gitu. Nah, Mas Yoko ini adalah salah satu publisher Access Trade juga yang sudah berhasil juga untuk join atau melakukan campaign-campaign bareng Access Trade ya teman-teman. Oke, aku langsung share screen dulu kali ya untuk kayak share teman-teman tentang Access Trade dan program dari Atta Triple Commission ini. Nah, teman-teman, siapa di sini yang belum bergabung di program AT Triple Commission? Teman-teman jangan lupa untuk gabung atau mungkin nanti teman-teman bisa cek juga di Instagram kita di Access Trade Indonesia. Di situ ada beberapa informasi tentang program-program yang berjalan juga dari Access Trade, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung nih ya, jadi aku mau ngejelasin teman-teman apa sih itu Access Trade. Jadi Access Trade adalah jaringan afiliasi terbesar di Jepang atau di Asia yang dioperasikan oleh Interspace. Nah, sejak tahun 2001 dan sekarang beroperasi di Jepang, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura, dan juga Malaysia. Kayak gitu. Dan ini adalah salah satu expanding kita nih, di sini udah ada 5.000 campaign, 1.000 lebih advertiser, dan juga ada 2 miliar publisher juga, kayak gitu. Oke, teman-teman, aku mau jelasin juga tentang lagi-lagi program AT Triple Commission. Apa sih AT Triple Commission ini? Jadi teman-teman, kita tuh ada yang baru nih, ada di AT Triple Commission. Jadi teman-teman harus banget untuk upload 3 konten, campaign labore, TAFI setiap minggu di sosmed atau website teman-teman. Nah, video banknya juga udah disediain. By the way, kalau teman-teman udah masuk di WhatsApp community, aku udah share juga untuk videonya. Atau tadi udah aku bahas juga sama teman-teman nih tentang gamification. Jadi teman-teman udah aku lengkapin link afiliasinya, videonya juga udah dilengkapin. Jadi teman-teman tinggal upload aja nih di sosial media teman-teman. Campaignnya dari Shopee kayak gitu. Ada webinar juga di sini nih. Nah, tadi kan ada yang ngomongin tentang gamification. Challenge-nya gampang banget, udah disediain videonya, disediain juga linknya juga. Jadi teman-teman tinggal upload. Dan kalau misal teman-teman beruntung dan sesuai dengan TNC kita, teman-teman bisa dapetin 20 poin dari Access Trade. Kemudian juga ada free produk dari Hafi dan Labori juga. Menarik banget kan? Nah, nih, kita juga punya bonus juga nih, ada TWS Lenovo untuk 20 konversi pertama, dan total 5 juta untuk publisher yang konversinya tertinggi, dan juga 100 poin untuk 10 konversi pertama. Jadi, teman-teman harus banget rajin upload konten. Upload kontennya juga udah disediain, ada beberapa konten juga di situ, kayak misalnya labore, ada beberapa konten, teman-teman bisa pilih tuh, atau mungkin teman-teman bisa kayak schedulein Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Nah, itu juga membantu buat teman-teman juga nih untuk mendaftarkan konversi kayak gitu. Oke, next-nya. Nah, tadi ini udah ada bonus-bonusnya juga tuh, dari bonus bulanan, mingguan, dan juga ada bonus harian juga nih, kayak misal teman-teman 50 poin welcome bonus. Kalau teman-teman udah join, teman-teman langsung dapetin welcome bonus. Kayak gitu. Oke, next. Nah, teman-teman yang belum join di grup community, boleh scan dulu. Dan nanti kita bakalan banyak discussion nih, kayak misal seputar teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa up juga di grup community ini. So, teman-teman boleh banget scan dulu grup community-nya, karena di situ bisa banget dapat bertukar pengalaman juga nih. Jadi teman-teman bisa discussion bareng aku, misalnya ada yang kurang jelas, atau teman-teman mau nanyain tentang campaign terbarunya Access Trade, atau komisi Access Trade, atau misalnya program Access Trade, ada apa aja sih Kak? Kayak gitu. Boleh banget tuh teman-teman. So, teman-teman boleh banget scan grup WhatsApp-nya ya. Oke, next. Nah, ini adalah skema dari Triple Commission, teman-teman. By the way, karena kita fokusnya kampanyenya TAFI dan Labore, jadi teman-teman nanti bisa apply kampanyenya itu TAFI dan Labore ya. Terus nanti teman-teman langsung kunjungi nih official store-nya, pilih produknya, nanti terjadi pembelian, teman-teman langsung dapat komisi kayak gitu. Nanti ada komisi dasar, komisi brand marketplace, dan komisi ekstra kayak gitu. Jadi teman-teman langsung dapetin 3 komisi dalam program ini. Menarik banget kan? Dan kampanyenya harus campaign Shopee karena lebih besar komisinya gitu. Oke,
karena tadi ada yang baru, lagi-lagi aku mau ngejelasin teman-teman karena fokus kita untuk triple commission ini adalah brand Labore dan Tavi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ambil link afiliasi di campaign-nya. Kalau teman-teman masih belum punya linknya atau teman-teman masih belum tahu, teman-teman langsung aja ambil link afiliasinya, apply campaign-nya Labore dan Tavi. Terus posting 3 konten di sosmed setiap minggu, bisa Instagram, bisa Twitter, bisa YouTube, bisa Facebook, atau kalau blog juga bisa juga, tapi jangan lupa kalau untuk blog, jangan lupa untuk upload link blognya itu ke story teman-teman nih. Jadi walaupun teman-teman pakai blog, teman-teman ngebantu banget loh buat di up juga di Instastory untuk link blog teman-teman, biar teman-teman di IG Story itu tahu juga blognya kayak gitu. Nanti teman-teman langsung dapetin triple commission saat terjadi konversi, bonus 10.000 komisi setelah 5 konversi juga dapat produk gratis kayak gitu. Nah, lagi-lagi campaign yang lagi kita fokusin itu untuk AT Triple Commission adalah Bore dan juga Tavi ya teman-teman. Seperti ini brandnya atau seperti ini tampilannya di dashboard Access Trade gitu. Nih, salah satu dashboard kita nanti di sini mungkin ada Tavi, Labore dan juga Tavi, teman-teman bisa langsung apply ya, kayak gitu. Oke, mungkin langsung masuk ke materinya Mas Yoko kali ya, biar langsung bisa belajar nih teman-teman. Pasti udah nggak sabar banget buat belajar sama Mas Yoko. Dan pastinya kemarin tuh Mas Yoko ngejelasin mulai dari apply campaign, bagaimana produk-produk yang mungkin bakal dilanjut hari ini ya Mas Yoko ya. Yes, yes, betul. Oke, kalau gitu aku langsung arahin ke Mas Yoko aja. Silakan Boleh, Mas boleh. Yoko. Oke, terima kasih Mbak Niko udah dibuka malam ini ya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Makasih ya udah menyempatkan diri di malam ini untuk kita belajar bareng di webinar kali ini. Nah, kali ini webinar kedua ya teman-teman, lanjutan dari webinar sebelumnya. Oke, tadi udah beberapa ada yang kenalan, ada yang udah ikut webinar sebelumnya juga ya. Ada nggak sih yang baru ikut webinar sekarang ini? Ada nggak kira-kira di sini? Oke, sambil aku share screen dulu ya teman-teman. Em, Kelihatan nggak nih, Mbak Niko? Kelihatan Mas Yoko. Aman ya? Nah, jadi untuk webinar di sesi kedua kali ini ya, aku akan sharing gimana strategi aku untuk meningkatkan komisi affiliate dari review produk ya. Nah, jadi ini sedikit sambungan ya dari webinar sebelumnya ya, teman-teman. Kalau sebelumnya kan kita bahas lebih ke gimana cara ngonten untuk affiliate. Nah, ini kali ini kita bahas, nah gimana cara meningkatkannya, ya meningkatkan komisinya dari konten. Oke. Nah, sedikit kenalan lagi mungkin teman-teman ya ada yang baru join di webinar kali ini. Nama saya Kobom. Saya di affiliate marketing ya, sudah 7 tahunan jalan sampai sekarang dan sudah jadi sumber pemasukan saya. Dan aku juga seorang konten dan juga produk digital creator dan juga founder dari PT Hai Digital International. Ya, oke. Ini sedikit nyambung di webinar sebelumnya teman-teman ya, sedikit mengingatkan lagi. Jadi kemarin aku sempat bahas ya teman-teman, tugas seorang affiliate itu bukan jualan. Ya, ini perlu mindset yang perlu diingat dulu di awal ya. Kita nggak jualan affiliate nih, ya kita cuma merekomendasikan aja. Ya, nanti terjadinya penjualan itu urusan beda lagi ya. Yang penting teman-teman bikin konten ya, kirim traffic sebanyak-banyaknya gitu aja. Oke. Terus yang kedua ini tadi teman-teman temukan produk ya. Jadi tugas affiliate itu menemukan produk ya. Nanti kita bahas ya produk yang kayak gimana kita bahas. Oke. Terus habis itu yang ketiga, kirim traffic sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadi ya, nyambung yang pertama tadi, tugas affiliate itu bukan jualan, bukan. Kita hanya mengirim traffic sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan cara kita bikin konten, kita bikin review ya, di blog, di Instagram, di YouTube. Nah, itu tugas kita tuh sebenarnya menggiring orang untuk ngeklik link affiliate kita. Udah itu aja. Sampai situ akad kita sebagai affiliate marketing itu udah selesai teman-teman ya. Urusan nanti terjadi pembelian atau enggak, ya itu beda lagi ya, karena ada banyak faktornya. Yang pertama bisa produknya kayak gimana, harganya kayak gimana, terus apa namanya,
kondisi keuangan si calon pembeli kayak gimana itu banyak lagi. Ya, yang penting tugas kita ngirim traffic sebanyak-banyaknya aja. Oke. Terus tipsnya lagi nih, ceritakan masalah ya teman-teman. Aku selalu dorong kalau misalkan teman-teman bikin konten, ceritain aja masalahnya juga. Ya, kadang tuh orang tuh nggak sadar kalau punya masalah seperti itu. Ya, baru setelah itu berikan solusinya. Ya, solusinya adalah produk yang kita rekomendasiin tadi. Nah, ini materi webinar sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya nih teman-teman. Strategi scale up komisi ya, strategi meningkatkan komisi yang aku gunain. Nah, ini yang aku gunain ya teman-teman. Mungkin affiliate marketing lainnya bakal beda-beda, tapi ini cara yang aku gunain selama aku main affiliate marketing lah. Ya. Nah, ada tiga teman-teman, ada tiga formula yang aku gunain untuk scale up komisi di affiliate marketing. Ya. Yang pertama itu produk, kedua konten, dan yang ketiga distribusi. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, produk ya. Nah, yang pertama teman-teman itu wajib menemukan produk yang menjual. Nah, ini keywordnya nih, produk yang menjual ya. Jangan kenapa aku uh, men, apa ya, mensugestikan teman-teman untuk menemukan produk yang menjual, karena produk yang susah dijual atau produk yang kurang laku ya susah juga untuk menjualnya teman-teman. Ya, jadi mendingan kita jual produk atau kita temukan produk yang itu menjual, yang ada marketnya gitu loh. Ya, percuma kalau produknya bagus tapi nggak menjual, nggak ada marketnya, ya itu nanti bakal susah juga. Ya, jadi pertama teman-teman harus temukan dulu produk yang menjual. Nah, gimana caranya? Pertama teman-teman bisa lihat, kalau aku gini caranya. Gimana menemukan produk yang menjual itu pertama lihat dari review-review yang ada di marketplace. Itu kan gampang ya, marketplace, pembeliannya banyak, ratingnya bagus. Nah, itu pasti udah valid dulu tuh. Oh, ini produknya menjual, bagus ya. Reviewnya bagus gitu. Nah, tapi kalau misalkan produknya kita, wah ini keren nih, lihatnya keren, unik gitu kan. Tapi belum ada ratingnya, belum ada pembeliannya, ya itu belum tentu menjual. Nah, itu produk seperti itu tuh kadang susah dijualnya gitu ya. Oke. Nah, setelah menemukan produk yang menjual, nah teman-teman nih aku tambahin lagi ya teman-teman, temukan produk yang menjual dan cocok dengan audiens. Audiens maksudnya audiens kalian ya. Audiens itu bisa berupa follower, subscriber. Kalau misalnya teman-teman sosial medianya main Facebook atau main Instagram, ya teman-teman kalian tuh adalah audiens kalian. Ya, jadi temukan produk yang menjual dan cocok dengan audiens kalian. Yang pertama, atau cocok dengan personal branding kalian. Ya, ini boleh. Misalnya kalian personal brandingnya apa ya? Reviewer skincare, ya. Ya, temukan produk yang menjual yang cocok dengan personal branding kalian. Ya. Terus ini atau ya teman-teman, atau produk dengan komisi yang tinggi. Ya, jadi produk yang menjual dengan komisi yang tinggi. Nah, ini boleh dicocok-cocokin nih, boleh di tiga-tiganya boleh, atau dipilih salah satunya aja, ya. Nah, kalau misalnya produk dengan komisi yang tinggi, nah itu teman-teman bisa apply ke program-program di eh, di platform affiliate ya, yang biasanya tuh mereka ada ngadain kayak misalnya akses akses trade ini kan lagi ngadain program namanya AT Triple Commission ya. Nah, ini kan komisinya tinggi-tinggi. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari situ. Nah, kita lihat di bagian dashboard sini. Ini ada bannernya AT Triple Commission. Nah, di sini teman-teman, eh, ini program terbarunya dari Access Trade. Ini produknya dari Paragon kalau nggak salah ya. Nah, itu kan brand yang udah gede, udah pasti menjual. Nah, ini cocok banget ya. Produknya ada menjual. Ya, ini pertama kita valid dulu produknya menjual, terus komisinya tinggi. Nah, ini lebih enak ini teman-teman. Nih, AT Triple Commission. Nanti kalian join aja. Linknya mungkin bisa di-share kalian yang Maniku nanti di channel atau di sini Yes, yes. kalau yang belum join di AT Triple Commission ini. Jadi simpelnya kalau AT Triple Commission ini ngasih 3 kali komisi lah, jadi lebih gede gitu aja. Ya. Nah, ini valid nih teman-teman untuk yang pertama ini. Kita sudah bisa menemukan produk yang menjual dari program AT Triple Commission ini. Produk yang menjual plus komisi tinggi, ya. Karena kalau produk yang menjual komisinya recehan ya nggak apa-apa sih, cuman kan effort juga ya, capek juga ya kalau misalkan komisinya cuman berapa ratus perak gitu kan, ya mendingan
ikutan yang AT triple commission ini kita bisa dapat 3 kali komisi gitu. Sekali penjualan komisinya lebih gede ya daripada kita jual yang recehan gitu. Oke, produk yang menjual ini gimana? Penjelasannya mudah dimengerti nggak? Paham nggak ya? Coba di komen dulu. Kalau paham kita lanjut ke selanjutnya nih. Nanti kita bakal seru-seruan nih di sini. Gimana teman-teman? Coba chat dulu di chat nih. Paham ya? Aman ya ini ya untuk produk menjual ini ya. Oke, tipsnya itu tadi teman-teman untuk produk menjual teman-teman kalau untuk saat ini aku rekomendasikan AT Triple Commission ini karena komisinya gede banget. Nanti kalian join aja program-programnya. Nanti kalian baca ya di sini brandnya apa aja. Cara joinnya tuh tinggal kalian masuk ke di sini campaign list, terus masuk di brand-brandnya nih. Kalau nggak salah kalau yang udah join udah didaftarin manual ya Mbak ya di beberapa campaign. Yes, langsung, iya betul, langsung apply aja. Nah, ini bisa langsung apply di sini teman-teman. Nanti apply aja semuanya teman-teman. Apply dulu aja ya. Oke, paham. Kita lanjut dulu nih teman-teman. Oke. Setelah menemukan produk yang menjual, langkah berikutnya apa sih? Nah, ini tipsnya teman-teman ya. Jadi buatlah beberapa jenis konten yang berbeda dari satu produk. Oke, lalu distribusikan ke beberapa platform. Ya, jadi kita satu produk nih, misalnya produk di sini ada contoh apa ya? Kelihatan nggak nih ya? Um, Skincare misalnya, skincare kayak gini. Nah, ini kita bisa buat beberapa produk teman-teman, beberapa jenis konten. Ya, jenis kontennya apa aja nanti kita bahas. Nah, setelah kita buat beberapa jenis konten ini, kita distribusikan apa ya? Kita sebar ke beberapa platform. Ya, jadi simpelnya di sini tuh kita kayak kayak bikin beberapa jenis konten dari satu produk, terus kita sebar ke banyak platform. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya nih di Instagram ada 100 orang yang lihat, di Facebook ada 100 orang yang lihat, di blog ada 100 orang yang baca. Itu kan total udah berapa? Udah 300 ya. Udah 300 dari satu konten. Misalnya kita punya satu produk kita bikin katakanlah 4 konten. Jadi 300 kali 4 berarti berapa? 1.200 orang yang melihat. Ya kan? Jadi semakin banyak orang yang melihat konten kita, itu potensi untuk belinya juga semakin tinggi, teman-teman. Ya, jadi konsep sederhananya sebenarnya kayak gitu. Ya. Nah, ini kita bahas dulu tipe-tipe konten ya. Nah, tipe-tipe konten ini yang aku bahas di sini maksudnya tipe konten yang cocok untuk affiliate ya, teman-teman. Nah, ini ada banyak sebenarnya tipe konten, cuman 4 ini yang aku rekomendasikan dan yang sering digunakan para pemain affiliate lah ya. Yang pertama itu contohnya konten review ya. Nah, ini bisa kayak contohnya itu kayak pengalaman pakai sunscreen atau pengalaman pakai produk yang kalian gunakan. Ini paling gampang digunain ya, paling gampang ditemukan juga ya konten review. Ini nanti aku kasih contoh konten aku beberapa satu produk aku bisa jadi beberapa konten. Nanti aku kasih contoh ya. Yang kedua itu konten unboxing. Nah, ini teman-teman juga pasti udah familiar ya dengan konten unboxing. Ya, jadi misalnya kita beli satu produk, terus kita bedah unboxingnya, ya kan? Terus kita bikin reviewnya. Nah, itu kan udah jadi 2 jenis konten dari satu produk. Ya nggak? Nah, setelah itu ada konten tutorial juga. Nah, konten tutorial tuh ya ibaratnya kayak ngasih cara gitu ya, cara gimana cara misalnya teman-teman ngerawat suaminya nih, cara biar suamiku tetap glowing meski sering kena sinar matahari, nah kayak gitu-gitu. Kayak tutorial-tutorial gitu loh, tutorial yang relate lah dengan kehidupan kita, dengan produk yang ingin kita promosikan gitu ya. Terus yang keempat itu konten rekomendasi. Nah, ini konten rekomendasi ini mungkin teman-teman juga sering melihat ya. Kayak contohnya 5 rekomendasi sunscreen terbaik ya untuk cowok yang sering olahraga, misalnya kayak gitu. Ya, jadi dari satu konten kita bisa pecah, dari satu produk maksudnya. Dari satu produk kita bisa pecah menjadi beberapa jenis konten, teman-teman ya. Nah, ini kita bakal punya stok konten banyak kalau kayak gini. Ya, kalau cara berpikir kita kayak gini, ini jadi mudah ngalir kita nanti bikin kontennya. Ya, jadi kita nggak perlu banyak produk, satu aja kita bisa jadikan beberapa jenis konten. Kayak gitu. Ya, ini mindset pertama dulu. Jadi satu produk kita bisa pecah jadi beberapa jenis konten seperti ini. Ya, ini konten-konten yang cocok untuk lihat. Jenis konten ada banyak, teman-teman. Selain ini mungkin kalau kita sehari banyak banget lah, tapi yang biasa digunakan oleh pemain affiliate itu cuma ini aja ya, konten review,
konten unboxing, konten tutorial, dan konten rekomendasi. Nah, ini aku contohin studi case-ku dulu ya, teman-teman. Studi case-ku dulu, ini contoh yang aku main. Aku kan platform utamaku di YouTube ya, kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Jadi aku platform utamanya di YouTube. Nah, ini dulu produk yang sering aku review tuh Pentablet. Pentablet tuh produk untuk bikin gambar digital gitu. Nah, kadang aku bikin satu satu ini kan produknya sama ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini aku buat beberapa jenis konten ya. Nah, kontennya apa aja ini tadi yang aku sebutin ini. Kadang ada konten review, ada konten unboxingnya, jadi dipecah-pecah. Ada konten tutorialnya, ada konten rekomendasinya. Gitu nih contohnya nih. Ini konten unboxing yang ini. Terus ada juga konten tutorialnya itu biasanya aku tunjukin cara gunainnya. Nah, ini juga banyak juga yang yang cari teman-teman. Nah, ini kan kita kayak nggak jualan ya. Padahal kita yang lagi mempromosikan produk lah. Nah, ini contohnya nih. Ini aku aku tunjukin lah cara gunain pen tablet tuh kayak gimana. Nah, ini nanti teman-teman bisa diaplikasikan di produk apapun teman-teman ya. Nggak cuman kalau ini kan aku contohnya pen tablet ya. Misalnya teman-teman mau pakai di produk-produknya yang ada di campaign-nya Access ini, contoh yang aku udah join ini sorry, programnya siapa ya, bentar, kita lihat dulu. Tavi mungkin, atau Labore, Kaf ya, konten-konten skincare kayak gini juga bisa teman-teman ya. Dibuat aja misalnya teman-teman mau review satu produk ya dari brandnya Labore. Nah, ini kita coba. Ini aku sekaligus tunjukin ya cara Ya, generate link affiliate di Access Trade ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Nah, nanti kalian bisa langsung get link ini. Kalau get link ini, nah ini kita copy. Ini link affiliate nih. Ini kalau kita buka, nanti bakal ngarahnya langsung ke toko official store-nya. Nah, ini toko official store-nya. Nah, yang kita share ini tadi ya teman-teman, link dari sini ya. Link dari ini ya. Nih, jangan langsung link Shopee-nya. Nanti kalau link Shopee-nya nanti kalian nggak dapat ekstra komisi. Ya, jadi langsung dari sini aja. Ya, ini nanti dia bakal masuk ke sini, ya, ke toko dari Labore. Ya, kalau ke official store ya ini nanti enaknya kalau di official store ini kan produknya ada banyak ya. Nah, nanti kalau orang beli produk lain itu teman-teman juga tetap dapat komisi. Nah, enaknya gitu. Atau yang kedua itu teman-teman bisa juga generate custom link. Caranya kalau generate custom link, teman-teman masuk ke sini. Nih di sebelah kiri ada menu nih, custom link ya. Kita klik. Terus kita klik choose campaign-nya ini. Nah, kalian pilih campaign-nya. Brand yang mana? Misalnya brand Labore ya. Nah, terus nanti di custom link ini kalian pas copy linknya. Ya, linknya misalnya yang ini ya. Contoh aja nih. Ya, kita copy terus paste di sini. Oke. Nah, terus habis itu, oh sorry, ini name-nya teman-teman. Nah, ini kasih produknya aja, kasih judul produknya aja. Misalnya ini ya, copy aja ya. Ini namanya. Terus linknya itu yang di sini, yang di bawah. Nah, misalnya ini terus generate. Nah, kalau ini mengenerate produk spesifik produk ya. Ini kalau kita copy ya, terus aku paste di sini linknya, dia bakal masuk ke produknya langsung. Nah, bedanya itu tadi ya. Bedanya custom link sama yang generate dari sini, dari campaign list ini. Kalau campaign list dari brandnya ini langsung masuk ke tokonya, ya. Oke, balik lagi. Ini tadi ke satu konten ini tadi ya teman. Nah, konten review. Nah, pertama teman-teman cukup cukup satu produk aja bisa gunakan beberapa angle konten ini, ya. Misalnya kalau kalian ngepasin beli barang pribadi kalian, terus kalian pengen pengen apa namanya, pengen affiliatein ya, rekomendasiin di affiliate kayak ini. Nah, pertama kalian unboxing aja, unboxing dulu. Habis unboxing, kalian pakai kan, ya, kalian pakai jadi konten review, ya kan. Habis jadi konten review, jadi konten tutorial. Nah, nanti kalau produknya ada banyak nih, misalnya
kalian coba-coba beberapa skincare gitu ya. Ini kan brand yang lagi di AT Triple Commission kebanyakan skincare ya. Nah, kita fokus di skincare aja ya. Nah, misalkan skincare, nah misalkan teman-teman sudah punya beberapa produk skincare, nah jadilah konten rekomendasi. Misalnya rekomendasi skincare terbaik Skincare. untuk cowok yang sering olahraga, atau misalnya 5 rekomendasi skincare terbaik untuk cewek yang sering olahraga kayak gitu loh. Kebayang ya? Jadi kita pinter-pinter milih angle konten aja teman-teman. Ya kayak contoh nih, yang aku contohin. Nah ini formatnya sama teman-teman, tapi bisa diaplikasikan di produk apapun ya. Ini kan konten unboxing, ini konten cara. Terus bisa juga konten bandingin ya, konten versus. Aku lupa nambahin. Konten versus itu ada juga. Ya misalnya kita bandingin dua produk nih, produknya misalnya sama-sama Labore, tapi mungkin punya beberapa varian yang berbeda. Nah, kita bandingin ya, misalnya skincare Labore yang A versus yang B. Nah, itu banyak juga kayak gitu. Ya, jadi kita bisa olah tuh teman-teman dari satu produk, kita bisa pecah jadi beberapa konten ya. Nah, kalau kita udah punya mindset kayak gini, itu ngalir kontennya. Ini kan biasanya kalau yang teman-teman masih pemula itu kayak mikir ya, bikin konten apa lagi ya, bikin konten apa lagi ya, gitu kan. Nah, cukup dengan satu produk, teman-teman itu bisa bikin banyak konten, ya. Nah, oke. Sekarang, nih aku tadi udah dikasih sama tim Access Trade contoh video ya. Nah, ini Maniko, teman-teman pada dapat juga nggak? Ya, teman-teman udah di grup community, kita udah drop, jadi teman-teman bisa langsung ambil aja. Oke, teman-teman silahkan ambil. Kita praktek ya. Kita bikin konten ini. Nah, ini silahkan di-download dulu. Boleh mungkin linknya di-drop juga di Oh sini, ya, bisa nggak? Di chat boleh, sini. boleh, boleh. Sambil nunggu teman-teman mungkin kita praktek aja teman-teman ini. Sambil praktek nih, biar enak ya. Iya, yuk teman-teman sebentar ya, aku drop dulu ya. Nah, ini pertanyaan dari Milo. Apakah bisa kalau kita nggak punya produk buat konten? Nah, ini jawabannya nih. Kita bisa pakai bank video dari produknya, dari brandnya. Nah, contoh ini kita disediakan juga footage video dari Access-Trade. Nah, Access-Trade itu juga nyediain juga teman-teman. Nyediain footage-footage ya. Kalian bisa cari di bagian eh, footage itu ada di bagian sini. Kemarin aku udah ditunjukin footage-nya. Wait, ya. Campaign list dulu ya, masuk ke sini ya Mbak ya. Mm-mm. Oh kalau yang brand nggak ada ya? Itu Ah, adanya, kalau brand nggak ada, mungkin nanti kita akan bantu. oh iya. Kalau kalau yang brand belum ada, ini kalau yang Nah, ini video. marketplace Nah, dia masuk ke sini, bank videonya. Nah ini kita praktekin, kita bikin video, ya bikin video dari footage yang ada nih. Ini footage kayak gini, ini footage bagus banget. Aku dikirimin tadi, udah lihat. Aku udah download juga beberapa. Nih, teman-teman bisa download deh. Nih, linknya ada di chat sini kalau mau download. Nanti kita praktek. Nah, coba di-download dulu. Aku kasih waktu buat download nih, teman-teman. Nanti kita praktek, oke? Sambil aku konekin HP ku dulu ke komputer biar enak prakteknya. Bentar, aku oke. stop uh, share screen dulu ya. Sebentar ya. Oke, silakan di-download dulu teman-teman. Aku konekin dulu HP ku ke komputer. Yuk, teman-teman boleh di-download dulu ya dari link yang tadi aku udah share. Jadi kita nanti akan praktik rame-rame nih untuk teman-teman nanti biar nggak bingung lagi. Boleh Mas, tadi ada Mas Dwi. Mas Dwi Ferdiawan, boleh banget yuk. Mulai kita tutorialnya sama Mas Syoko. Bentar ya. Oke. Bisa nggak pada download, bisa nggak filenya? Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Mas Ryan. Apakah bisa ambil link Shopee produk baru nanti custom di Access Kakak? Iya betul memang seperti itu nanti. Jadi teman-teman nanti akan ambil dulu link Shopee-nya dulu, nanti akan di-generate menggunakan link affiliate-nya Access Trade. Nah, untuk Mas Setio, mana linknya? Boleh nanti kita akan bareng-bareng belajar untuk dapetin linknya. Seperti itu. Oke, untuk yang
dapat triple commission ini untuk saat ini untuk brand Paragon ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita fokusnya di beauty dulu kayak gitu. Nah, fokus campaign-nya itu lebih ke Labore dan juga Taffy. Tuh. Kalau udah siap, kabarin ya teman-teman, boleh chat di kolom komen ya. Oke, ini aku udah connect-in nih. Sebentar. Share screen lagi ya. Yap. Oke, udah pada download belum nih? Nih aku udah connect-in HP-ku ke Tuh. sini. Sambil nunggu download, aku jelasin dulu ya Yap. ininya, strateginya teman-teman. Nanti kita praktek bareng-bareng. Silakan di-download ya. Oke, tadi kita udah bahas ya jenis-jenis konten supaya teman-teman dapat ide kontennya. Jadi satu produk kalian bisa bikin beberapa angle konten ini tadi. Jadi sekarang kalian bisa upload tuh satu minggu misalkan di target ya 5 video atau 6 video itu bisa banget dari satu produk aja ya karena ini kan formatnya udah ada nih konten review, konten unboxing, konten tutorial, konten rekomendasi sama konten versus ya. Kelima, konten versus itu paling gampang juga. Jadi dibandingin aja produk A sama produk B, produk C sama produk D. Udah gitu aja. Itu muter-muter di situ aja konten versus itu. Oke, ini aku sambil lanjut dulu. Silakan nanti di-download dulu. Kita praktek bareng nanti. Ya, aku lanjut dulu ya teman-teman. Tips bikin konten. Ya, ini usahakan selalu diingat nih teman-teman. Ada 3 yang teman-teman perlu ingat ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa mulai dari apa masalahnya, ya. Jadi sampaikan aja masalahnya apa, ya masalah yang dihadapi apa. Contoh misalnya skincare yang laburi tadi, misalnya itu masalahnya misalnya kalian menghadapi kulit kalian sensitif, gitu ya. Nah itu disebutin aja masalahnya. Misalnya aku punya kulit sensitif, jadi kadang apa ya kadang ngerasa kurang cocok kalau sama skincare lainnya gitu kan. Nah itu disebutin aja. Nah kadang orang tuh relate dengan masalah yang kita sebutin ya. Dan kadang orang tuh nggak sadar kalau dia punya masalah seperti itu sampai kita menyebutkannya gitu. Ya teman-teman, pertama itu tadi sebutkan masalahnya dulu, atau yang kedua ini teman-teman bisa langsung target ke marketnya atau penggunanya ya. Nah aku kasih contoh yang ini. Contohnya yang ini tadi, konten rekomendasi ini. Nah, ini aku kasih contoh di sini 5 rekomendasi sunscreen terbaik untuk cowok yang sering olahraga. Nah, ini berarti targetnya adalah cowok yang sering olahraga, ya. Nah, ini tadi teman-teman bisa ubah. Misalnya sunscreen terbaik untuk cewek yang sering olahraga, atau mungkin deodoran terbaik untuk cewek yang sering kerja sampai malam atau gitu ya. Jadi disebutkan target marketnya, ya target marketnya siapa, target penggunanya siapa. Nah itu disebutkan, ya. Nah dengan seperti itu orang tuh bisa relate. Oh iya ini aku banget nih, ini kayak produk yang aku butuhin nih, kayak gitu, ya. Terus yang ketiga apa solusinya? Nah jelasin jelasin solusi solusi yang kalian tawarkan dari produk itu, ya. Solusi itu nanti bisa menyebutkan juga dengan manfaat dari produk tersebut. Ya, jadi selalu ingat 3 hal ini. Boleh salah satunya aja disebutin, boleh duanya, atau boleh ketiganya boleh. Ya, yang penting mengandung 3 ini, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah tahu formulanya kayak gini, bikin konten tuh mudah banget. Ya, oke. Jadi aku lanjut dulu ya, teman-teman. Nanti kita praktekin ya, bikin konten bareng-bareng, terus kita share link bareng-bareng. Ya, Oke. oke. Nah, ini bagian paling penting, teman-teman. Distribusi konten. Nah, distribusi ini adalah penyaluran hasil produksi, ya. Hmm. Definisi dari distribusi adalah penyaluran hasil produksi, ya. Jadi teman-teman setelah bikin konten, ya distribusikan konten ke banyak platform, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperluas jangkauan konten. Kayak yang aku sebutkan tadi, ya misalnya kita share di Instagram, ada yang nonton 100 orang, ya. Kalau kita berhenti di Instagram aja, ya udah 100 orang aja yang nonton. Tapi kalau kita share juga di Facebook, di Hmm. WhatsApp, di Twitter, atau mungkin di platform lainnya, nah tinggal dikalikan aja. Misalkan dari Instagram 100 orang, di Facebook 100 orang, di WhatsApp mungkin kalian kontaknya banyak bisa dilihat 200 orang. Nah, itu udah 400 orang sendiri ya di banyak platform. Nah, nanti tinggal di-share ke banyak platform lainnya. Ya. Nih, contoh ini teman-teman. Contoh ya, aku kan bikin konten di YouTube ini ya. Di YouTube ini. Nah, ini aku share juga di blog aku. Nih, ini blog aku yang yokobong.com. Nah, ini aku share juga ya, videonya juga,
artikelnya juga, ini aku share juga. Nah, dari web ini aku share juga ke sosial media. Nah, jadi semakin banyak orang yang melihat gitu. Nanti dari ini aku share juga kadang ke grup Telegramku, ke Instagramku. Pokoknya di-share aja ke semua platform, didistribusikan kayak gitu. Ya. Ini tadi tujuan pertama memperluas jangkauan konten. Yang kedua, ini semakin banyak potensi orang melihat, semakin tinggi potensi orang mengklik link affiliate kita. Ya, ingat teman-teman, tugas affiliate itu bukan jualan ya. Kita hanya mengirim traffic sebanyak-banyaknya. Ya, jadi dengan semakin tinggi potensi orang yang mengklik itu kan kita ngirim traffic sebanyak-banyaknya ke toko online itu. Ya. Nah, semakin tinggi orang yang mengklik link affiliate kita, semakin banyak potensi orang membeli produknya. Ya kan? Misalnya nih, ada 100 orang yang ngelihat konten kita. Ya, dari 100 orang itu nggak mungkin ngeklik semuanya kan, mungkin berapa persennya aja yang ngeklik. Misalnya dari 100 orang itu biasanya yang ngeklik itu cuma di angka 10 sampai 20. Oh, ini ada yang Oke, jangan dicoret-coret ya teman-teman. Oh, Anotnya hai nih guys, jangan dicoret-coret ya. nggak dihapus nih. Clear Oh my already. God, Oke. sorry Mas Yoko. Oke. Oke. Oke, tadi bahas bahas ini ya, persentase yang klik ya. Misalnya dari 100 orang yang ngelihat ngelihat konten kita, itu nggak semuanya, nggak 100 orang tuh bakal ngeklik link affiliate kita, teman-teman. Mungkin cuma 10 sampai 20%. 20% itu tinggi banget juga. Mungkin dari 100 orang, katakanlah cuma 10 aja yang ngeklik, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita pengen dapetin 100 orang yang ngeklik? Artinya kan kita butuh 1.000 orang yang ngelihat konten kita, ya kan? Jadi mindsetnya gitu aja teman-teman. Nah, gimana cara kita dapetin 1.000 orang? Instagramku kecil nih. Nah, kita manfaatin sosial media lainnya. Ya misalnya 100 orang yang ngeliat dari Instagram, itu 100 orang nggak apa-apa. Facebook 100 orang tambahin lagi. Ya blog, makanya aku rekomendasiin banget kalau teman-teman main affiliate tuh punya blog juga teman-teman. Ya karena dari blog tuh bisa ngebuka banyak hal. Blog maksudnya blog website ya. Website, terus habis itu YouTube mungkin kalian mainin, Twitter mainin juga, WhatsApp, ya banyak banyak platform yang bisa kita mainin, ya. Nah, tujuannya itu tadi ya, untuk supaya semakin banyak potensi orang yang mengklik, ya. Nah, dari orang yang ngeklik ini kan belum tentu juga bakal beli semuanya, ya. Biasanya ini konversinya teman-teman, tingkat konversi itu cuma 1%. Ya jadi mungkin dari 100 orang yang ngeklik, yang beli itu mungkin cuma 1 sampai 10% lah, 1 sampai 10% yang beli, ya. Jadi misalkan dari 100 orang yang klik, mungkin yang jadi pembelian itu cuma 1 sampai 10 aja. Nah, itu wajar teman-teman kayak gitu. Nah, itu tuh kita nggak bisa apa ya, kalau pembelian tuh kita nggak bisa handle, nggak bisa pegang kendali atas pembelian. Yang kita bisa pegang kendali itu kita bisa ngirim traffic sebanyak-banyaknya itu tadi, ya. Nah, terus ini tadi yang terakhir ya, semakin banyak orang membeli produknya, semakin tinggi komisi yang kita dapatkan. Jadi simpelnya distribusi konten itu ujung-ujungnya supaya komisi kita lebih tinggi, ya. Tapi kita perlu tahu dulu nih alurnya seperti ini, ya. Jadi itu tadi pentingnya kenapa kita mendistribusikan konten ke banyak platform. Oke. Nah, ini sekarang aku bahas dulu platform untuk distribusi konten, ya. Nah, ini aku bagi ya, yang ada yang easy, ada yang medium, advance, dan pro, ya. Kita mulai dari yang easy dulu. Ya, yang easy, yang paling gampang lah, yang kita effortnya nggak butuh effort banget ya. Itu update status di WhatsApp, itu kan bisa diklik linknya ya. Facebook, terus X atau Twitter ya, karena ganti jadi X, dan Instagram Story. Nah, ini platform yang kita lebih mudah lah untuk nge-share link affiliate, ya. Syaratnya itu sebenarnya kalau kita nge-share link affiliate, yang penting platform itu bisa ngeklik link aja deh, ya. Karena kan kita tugasnya affiliate kan ngirim traffic sebanyak-banyaknya ya. Nah, gimana cara kita ngirim traffic sebanyak-banyaknya ya? Otomatis kita harus menyantumkan link di situ ya. Makanya kita butuh platform yang bisa memberi kita kuasa untuk nyantumin link yang bisa diklik ya. Gitu. Kalau nyantumin link aja tapi nggak bisa diklik ya percuma ya. Nah, terus yang medium, nah ini yang butuh effort sedikit ya, sedikit daripada yang easy ini. Kalau easy ini kan misalkan kita bikin status di Facebook, di WhatsApp, itu kadang kita nggak mikir ya, langsung ketik aja, share gitu aja.
Story juga sama, kadang kita jebret aja share gitu aja, kita nggak pakai effort lah kadang. Nah yang medium ini sedikit effort lah ya, kita bikin videonya kita share di Instagram Reels, YouTube Short atau TikTok. Nah ini yang video-video pendek ini uh, ada effortnya tapi nggak terlalu panjang sebenarnya, nggak terlalu berat lah effortnya ya. Nah ini teman-teman juga bisa di sini ya. Terus yang ketiga yang kategori advance, nah ini sedikit butuh effort ya. Yang pertama blog ya, blog artikel ya, artikel yang diposting di blog nih kayak contohnya kayak gini. Nah ini kenapa aku sebut sedikit advance ya, karena teman-teman perlu skill untuk bikin blog kayak gini, bikin website ya, di share artikel kayak gini. Terus YouTube video panjang di YouTube ya ini maksudnya yang kayak gini. Nah ini kan butuh agak effort juga ya. Cuman ya lagi teman-teman, effort yang kita lakukan itu kadang tuh sebanding dengan hasilnya teman-teman. Contohnya kayak misalnya video panjang di YouTube dan artikel ini kalau kita kita mau ya teman-teman, kita bikin emang sedikit effort. Tapi kita bisa monetize itu lebih banyak. Selain dari affiliate marketing, mungkin kita bisa dapat iklan juga dari AdSense di YouTube, di website juga sama, kita bisa pasangin banner iklan juga sama. Ya, jadi memang sedikit effort, tapi ya kita dapat hasilnya lebih bagus lah ya. Emang effort tuh, usaha tuh nggak selalu gimana bahasanya, nggak mengelabuhi hasil ya, gimana bahasanya. Effort tuh nggak, pokoknya sebanding lah dengan hasil yang kalian dapatkan, effort kalian tuh ya. Terus yang pro, ini kategori pro ini yang sering dipakai internet marketer senior nih teman-teman. Biasanya kalau udah senior pakai ini, bikin grup, channel atau komunitas ya. Bisa bikin grup di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, atau channel di Telegram ya. Kalian bikin kolam di situ ya. Nanti kumpulin orang-orang di situ, kalian sharing artikel-artikel yang bermanfaat atau konten-konten yang bermanfaat di situ. Nah, nanti sesekali di-share link affiliate di situ ya. Terus yang terakhir nih platformnya adalah email list building. Ya, email list building itu ngumpulin database email. Ya, nanti kita promo lewat email. Nah, aku udah jalanin semua ini teman-teman. Dari mulai yang easy, medium, advance ini aku udah jalanin semuanya. Ya. Nah, ada baiknya teman-teman juga jalanin semua ini karena ini kan platform distribusi, ya. Jalanin aja semua. Mulai dari yang easy dulu, ya. Update status di WhatsApp, Facebook, ya, X atau Twitter ini, IG Story. Nah udah jalanin dulu aja. Nah nanti naik naik tingkat ke yang medium, habis itu naik lagi. Aku juga dulu juga sama teman-teman, nggak bisa langsung kayak gini, bertahap dulu ya. Ini kan ada ilmunya ya, ada ilmunya untuk bikin video kayak gimana yang bagus, bikin artikel, bikin website. Nanti perlahan-lahan aja kayak gitu ya. Nah sekarang kita praktek gimana caranya kita bikin konten, terus kita distribusikan di yang ini platform yang easy dulu aja ya, supaya kita bisa langsung praktek di malam ini. Oke. Nah ini pada di download belum nih? Coba yang udah download di share dong, di chat. Kita praktek bareng-bareng teman-teman. Besar nggak sih ininya? Eh, Ah, wait, kayaknya belum masuk nih, Mas. sudah. Apa Maniko yang belum masuk? Wait. Nah, udah masuk nih. Oh ini ya. Ya, nih baru masuk Masuk nih. ya. Ayo, teman-teman, ayo diambil handphonenya atau toolsnya, teman-teman, atau mungkin dicatat, boleh banget. Jadi nanti kita bareng-bareng yuk buat generate bareng Mas Yoko juga di sini ya. Oke, nah ini kan aku tadi udah download footage yang disediakan oleh tim Access Trade. Ya ini Ya. footage-nya bagus banget loh, smooth banget lah. Keren banget nih. Nah ini footage teman-teman. Nah ini teman-teman bisa juga manfaatin footage kayak gini kalau nggak punya produknya. Ya ini footage ini aku contohin dulu ya. Ya dikasih silahkan di-download. Nanti kita praktekin bareng. Ini kita lihat dulu nih Tadi ini footage-nya. relate banget Mas Yoko sama pertanyaan tadi ada yang nanya, Mas, kalau bikin konten tuh harus punya produk dulu nggak sih? Karena Nah, menurutku nggak usah ya, Mas. Karena yes. Citra udah nyediain bank video yang tadi Mas Yoko lakukan ini. Betul, bisa banget kalau nggak punya produk. Sekarang dipermudah oleh platform ya, kita disediakan kayak gini. Kalau dulu kita harus beli kalau dulu tuh. Kalau sekarang enaknya kayak gini, kita disediakan juga di support oleh platform. Makanya gabung di
Akses trade ya. Dari join Yes. kalau kalau dari masuk sini udah pasti join ya, akses trade ya Mbak ya. Iya, Udah pasti ya. betul. Oke. Mm-mm. Nah ini contohnya ya teman-teman, footage-nya. Ini ada dua brand tadi aku download, ada yang Labore sama yang Tavi. Nah, kita coba pakai ini yang Labore ada 4 video. Nah, kita pakai yang Labore aja ya. Nah, kita pakai ini yang ini ya teman-teman ya. Yang easy ya. Ini kan kita udah dapat ini ya footage videonya ya. Ini ada pertanyaan soal videonya nggak kebaca di HP saya. Oke. Oke. Oke, kita aku lanjut aja ya. Nanti Ya. mungkin kalau Mhm. baca bisa praktekin bareng. Oke, teman-teman. Nah, kita ini kan udah dapat footage-nya ini ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita generate link affiliate dulu, teman-teman. Ya, ini jangan lupa ya. Karena kalau kita share footage-nya ini aja tanpa link affiliate ya percuma, nanti kalau ada pembelian kita nggak dapat komisi ya. Hmm. Nah, cara mengenerate-nya kayak gimana? Kita lihat dulu nih. Ini produknya kan Labore. Nah, kita masuk ke Access Trade di sini. Di Access Trade, terus teman-teman masuk ke campaign list. Nah, nanti akan muncul di sini brand Labore. Ini kebetulan aku udah join. Nah, ini kalau udah join masuknya di sini, affiliated nih. Nah, nih Labore di sini. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum join, ini aku buka di yang lain aja ya, biar cepet. Dashboard. Bentar ya. Oh, nggak bisa ternyata. Oke. Nah, buat sini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti belum join di sini, ini nanti kan akan ada di sini ya, tab yang available ini. Nanti kalian klik apply ini. Ya, kalian klik apply. Nah, nanti nunggu di approve. Kalau udah di approve, teman-teman akan lihat di statusnya di sini, di yang tab affiliate ini. Oke. Oke. Nah, ini ada Labore ya, teman-teman, brand Labore. Nah, pertama kita bisa get link langsung ya. Nah, kalau get link ini kita ngarahin ini ke toko online-nya Labore. Ya, ini kalau kita copy, terus aku paste di sini ya. Nah, dia ngarahnya bakal ke toko online-nya. Oke. Nah, kita lihat dulu teman-teman yang ini tadi produknya apa ya? Kita lihat produknya. Itu ini aja Mas, sensitive skin aja tuh, yang Revier Cream, yang 146.000. Ah, itu. Ini ya. Ya. Benar ya? Oke. Produknya yang ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa arahkan juga langsung ke produknya ini. Ya, caranya kita copy. Nih, kita copy linknya. Oke. Terus kita masuk ke dashboardnya lagi, Astrid. Nah, terus kita masuk ke sini. Lihat di sebelah kiri, di sini ada menu ya, teman-teman. Kalau ketutup nih, kalian klik campaign directory dulu. Ini ada anak panah ke bawah ini. Terus masuk ke custom link. Oke. Terus di sini kita pilih yang ini, brandnya Labore. Ya. Nanti kalian bisa misalnya brand lain ya, misalnya lain waktu kalian pilih brand lain, nanti kalian tinggal pilih aja brand lain. Ya. Ini kita praktek ke brand Labore dulu, diklik. Terus di sini kasih custom name-nya dulu. Ini bisa diisi dengan nama produknya ya. Ini produknya apa nih? Ini aku copy aja deh produknya. Namanya biar gampang ya. Lebih gampang tuh ngopi gini ya teman-teman. Jadi ikutin apa arahannya Mas Yoko, karena nggak perlu nanti teman-teman bingung namanya apa ya, kayak gitu. Iya. Ini kita copy ya teman-teman. Terus paste di sini. Oke. Terus kita ulangi lagi copy URL-nya. Linknya nih. Ya, kita copy. Terus nah, oke, kita enter dulu. Oh, sorry, sorry. Malah ke Oke. Bentar ya, kita Sorry. ulangi lagi. Ulangi, kita ke Labore ini, teman-teman. Oke, Ya, namanya udah, terus paste URL-nya di sini. ya. Ya, terus kita klik generate. Nah, ini jadi linknya. Oke, kita copy. Nah, kita tes dulu, teman-teman. Ya, kita buka di sini. Nah, dia bakal langsung ngarah ke produknya ini.
ya. Nah, ini Ya. kita bisa catat dulu nih, bisa biar nggak lupa ya teman-teman. Nah, ini ada baiknya. Nah, kalau aku punya satu draft khusus gini teman-teman, yang Hmm. isinya tuh link affiliate produk-produkku. Nah, jadi aku paste di Hmm. sini. Nah, aku punya draft, lupa aku taruh mana. Pokoknya di sini aku catat semua link affiliate yang aku pernah generate. Nah, aku catat di semua kayak gini. Nah, kita biar gampang kita kasih judulnya juga teman-teman. Kadang tuh kita lupa judulnya apa. Maksudnya judul produknya ya. Kita copy aja. Oke, kayak gini ya. Ini biar kalian nggak bingung sama teks atasnya, aku enter aja. Oke, nah ini kita udah copy link affiliate-nya. Udah berhasil belum teman-teman? Oh, ini yang praktek yang nonton pakai Ya, HP kesulitan ya. iya, boleh teman-teman update yuk. Udah berhasil atau belum nih? Udah sampai Nah, mana? ada yang udah ikutan praktek belum? Iya, boleh yuk. Oke, mungkin lanjut ya Mas Yoko ya. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Nah, setelah bikin setelah bikin link ya seperti ini, ya aku lanjutin dulu, aku share HP-ku dulu. Oke, setelah bikin seperti ini, kita bikin kontennya teman-teman. Ya, bikin kontennya. Ini kan tadi udah disediakan footage videonya. Tinggal kita bikin kata-katanya aja teman-teman. Ya, kata-katanya. Ini kalau teman-teman ingat yang kemarin, webinar kemarin, aku Ya. udah sharing ya, untuk nyusun kata-katanya itu bisa dimulai dari masalah lalu solusi. Ya, ini Hmm. nanti bakal jadi mempermudah kalian untuk bikin kata-kata seperti ini. Ya, ini kata-kata nanti bisa bisa di voice over ya, bisa di voice over jadi audio, atau bisa ditulis, diketik aja di dalam videonya. Jadi nanti video plus teks kayak gitu. Ya. Nah, tips ya teman-teman, kalau kalian nggak punya produknya itu kan kadang bingung ya. Mau nulis kata-kata apa nih, kita belum pegang produknya gitu ya. Nah, ini tips teman-teman, kalian bisa bisa lihat dari ini, dari deskripsi yang ada di uh, tokonya ya. Nah, cuman kadang deskripsi itu kaku banget teman-teman. Nah, tips lainnya, ini tips yang jarang dibahas sama para affiliate marketing ya. Jangan dikasih tahu orang lain ya. Kalian itu bisa lihat di sini nih. Ini kan ada review-review yang udah pada beli ya. Nah, kalian bisa gunakan kata-kata dari orang-orang yang review ini teman-teman. Ya, tapi nanti diedit lagi dengan kata-kata kalian. Ya. Nah, ini kan kata-katanya lebih manusiawi ya. Relate sama kita ya. Ini kalian bisa gunain ya kata-katanya dari sini. Ya, nanti kalian tinggal edit lagi sesuai dengan bahasa kalian. Nah, misalnya kalian lebih nyaman pakai bahasa daerah kalian, ya kalian sesuaiin aja. Atau misalnya kalian lebih nyaman pakai, ya intinya kan setiap orang punya apa ya, punya bahasa masing-masing ya, punya Ya. cara cara ngomong sendiri-sendiri. Nah, nanti kalian sesuaiin aja ya. Nih aku kasih contoh di sini. Aku tadi udah lihat beberapa komen-komennya ini. Nanti kalian lihat aja beberapa komen-komennya. Terus kita copy di sini teman-teman ya. Kalian siapin aplikasi catatan kayak gini juga boleh ya. Apa aja boleh, Notion, boleh Google Doc, boleh apapun. Ini aku paste di sini aja. Nah, ini karena kita mau pakai yang ini ya, pakai yang aku platformnya pilih yang Instagram Story aja malam ini ya. Oke, oke. Nah, karena kita udah punya footage video, kita tinggal kasih teksnya ya. Teksnya nih, kalau aku tulis kayak gini ya, akhirnya aku nemu produk yang pas banget buat kulitku yang sensitif. Nah, ini masalah teman-teman, ya kan? Ini problemnya adalah kulit sensitif. Nah, terus solusinya nih, dipakai di kulit nggak lengket, wajah terasa sejuk, nyaman banget dipakai buat kulit sensitif. Nah, ini solusinya. Nah, belinya di sini. Nah, kita kasih linknya. Ini kita catat dulu aja nih di sini. Jangan lupa linknya, ya. Nanti kalau kalian udah sharing kayak gini tanpa link ya percuma, ya. Oke, terus setelah jadi seperti ini, nah kita balik nih ke mana tadi ini kok, ke editing video ya. Nah, ini kan ada footage beberapa ya. Kita bagusnya gabungin aja teman-teman, ya. Gabungin pakai aplikasi apa aja deh aplikasinya. Kalau di sini aku senangnya pakai CapCut ya. Ada yang nggak kenal CapCut? Kan semua kayaknya ya. Iya. Nah,
CapCut ini kan ada template bisa ya, dari template kayak gini bisa. Tapi kalau menurutku, kalau story ya Instagram story, kalau pakai template tuh terlalu cepat teman-teman. Ya, jadi Hmm, mendingan kita gabungin manual aja. New project seperti ini, terus kita pilih nih oke. footage-nya. Nah, kita pilih add. Nah, kita gabungin, kita lihat dulu teman-teman. Kadang tuh ada videonya itu yang hampir mirip gitu loh. Jadi kita Ya. cut hampir mirip. Potensi bagus banget ya. Nah, ini kan hampir mirip ya. Ini dia nge-slide produknya, ini nge-slide produknya juga. Nah, ini kita cut aja teman-teman, langsung ke sini. Tuh, hapus Yeay, ini juga. jadi video langsung ya Mas ya. Iya, ini Keren keren banget banget. ini footage ini. Mm-mm. Teman-teman bisa banget loh langsung praktek loh kalau menurut aku sih. Oke. Nah, Karena ini gini, sama juga. kisi-kisi ya Mas, kisi-kisi dulu. Ya, Gamification itu kayak gini Mas, gampang banget. ini juga ya. Iya, Pas banget nih, cocok nih. iya cocok. Nah, ini lihat teman-teman, ini kan udah ada yang keluar nih ya cairannya. Terus ini tadi juga udah ada. Nah, ini udah hampir sama menurutku. Jadi mendingan dikat aja langsung ke tangan ini. Oke, terus ini yang ini dihapus aja. Oke, terakhir, keren banget. Nah, pas. Nah, terus kita bisa tambahin kalau story Instagram itu kan bisa nambahin di teksnya bisa ditambahin di situ ya. Kalau aku lebih Mhm. nyaman tambahin teksnya di situ aja, di Instagram Story aja. Jadi kalau kalau aku biasanya aku bakal render export yang video kayak gini aja. Nih, ini udah Hmm. jadi ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ini kalau semua produk disediain kayak gini, enak juga nih, Mbak. Iya, makanya kita ngebantu banget nih publisher Access Trade. Biasanya kan ya kendalanya nggak punya produk atau kontennya bingung cara dari mana. Nih basic banget kita sediain sih Mas Yoko. Nah, oke, terus kita ekspor dulu, teman-teman. Oke, oke, jadi ya. Terus kita buka Instagram. Nah, ini berhubung kontennya skincare, nih aku pakai Ya, Instagram istriku ya, teman-teman. Nah, ini ya. sambil nunjukin aja teman-teman kan ini kan Instagram biasa ya, maksudnya orang biasa Mm-mm. gini ya. Mm-mm. Followernya juga biasa, ini juga tetap bisa main affiliate teman-teman ya. Jadi nggak harus jadi influencer dulu untuk main affiliate tuh. Oke, Tuh, itu main affiliate. Oke. Terus kita ya, langsung aja post ya videonya di sini. Oke, dan terus kita kasih teksnya tadi. Teks yang udah kita copy, kita buat di sini di aplikasi catatan. Nah, ini enaknya kalau kita nyatet dulu tuh gampang, tinggal copy paste aja gini, teman-teman. Nah, terus kita copy dulu nih. Copy, kelihatan ya? Kelihatan ya? kelihatan, kelihatan. Ini yang easy nih, teman-teman. Tuh. Ih, Gini aja. Terus kita kasih linknya, teman-teman. Nah, belinya di mm-mm. sini. Teksnya beli di sini dulu. Ini jangan lupa ya, tanpa link ya bukan konten affiliate namanya. Betul. Jangan lupa nih kontennya. Tadi edit videonya pakai CapCut ya Kak Aira. Yes, CapCut. Belinya di sini. Nah, kita copy link affiliate-nya. Nah, ini pentingnya kalau kita catat link affiliate-nya di sini, enaknya kayak gini, teman-teman. Kita tinggal copy aja. Copy, terus kita kasih link di sini. Mana link? Ya, itu tuh bawah ya. Ini paste. Nah, ini kalian bisa custom. Misalnya apa laburi gitu aja ya. Atau, Mm-mm. atau copy paste deh. Nah, nanti bakal ada kata-kata laburi di sini. Nah, kayak gini. Ini tinggal disesuaikan aja dengan Keren. personality kalian. Nah, kalau udah boleh tambahin musik, boleh tambahin apapun boleh juga, ya. Nah, kalau udah langsung aja share ke story. Nah, udah. Nah, gampang kan teman-teman? Ih, gampang banget. Tutorialnya udah dikasih tahu sama Mas Yoko, teman-teman. Ini masih ngupload ya statusnya. Nah, buat kayak gini teman-teman, nanti ini kan di Instagram Story ya. Nanti kalian bisa share juga videonya ini di sini nih, Nah, di status WhatsApp, di Facebook.
di X mungkin, karena kan kita udah punya tadi. Pertama kita udah punya footage-nya nih tadi ya, kita udah render footage-nya mana tadi ya. Bentar. Nih, tadi kan kita udah punya footage-nya yang ini ya. Terus kita udah punya catatannya ini tadi, catatan untuk kata-katanya sama linknya. Dan udah tinggal di sharing tadi ke status yang lainnya, WhatsApp, Facebook, X, Story, atau apa lagi, Friendster mungkin. Friendster. Ada yang masih kenal Friendster nggak nih? Nggak ada itu. Zaman dulu ya. Orang tua banget nih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan yang easy nih, yang kategori easy. Nah, nanti kalian bisa tingkatkan ke yang medium. Kalau yang medium, yang reels, yang short ini kan kita butuh kata-katanya agak sedikit panjang ya. Kalau aku biasanya untuk yang IG reels atau yang lainnya itu kalau CapCut bisa pakai ini aja teman-teman, pakai template ini. Template di situ tuh banyak banget, enak banget CapCut ini. Template terus kalian cari aja review kayak gini. Nih, nanti tinggal kayak diceplok-ceplokin gitu aja loh footage-nya. Ini sunscreen enak nih. Nah, ini. Nah, kalian bisa ganti kan sunscreen. Kalian bisa ganti sunscreen untuk kulit sensitif atau apa itu. Nanti tinggal digabungin aja footage-nya di situ, kasih kata-katanya, dikasih link bio linknya ya. Nah, kalau di IG Reels itu teman-teman linknya ya, link affiliate-nya yang ini tadi bisa dicantuminnya di bio ya, di bio link. Kalau misalnya belum punya bio link, bisa pakai toolsnya Access juga ada di sini, udah nyediain namanya. Nih, kalian lihat di sebelah kiri di sini ya menunya. Terus kalian lihat nih, di sini ada in page. Nah, nanti kalian bisa buat bio link di sini. Nah, nanti link bio linknya ini tinggal dicantumin di Instagram kalian. Nah, jadi kayak gini. Nanti kalian bisa buat bio link seperti ini. Ya. Karena kan kalau di IG Reels tuh linknya nggak bisa diklik ya. Jadi paling mudah kayak gitu. Itu. Oke, udah pada praktek belum nih teman-teman? Iya nih, ayo dong, boleh dong di komen udah pada praktek atau belum. Ada kesulitan nggak sih sambil kita Q&A kali ya Mas ya? Ini Boleh, teman-teman boleh, boleh boleh. banget loh. Ini aku terakhir ya, Mbak. Tuh, iya. Nah, jadi kuncinya teman-teman untuk main seperti ini ya, supaya kita kan pengennya main affiliate jangka panjang ya teman-teman, nggak cuman dapat penghasilan instan aja. Nah, kuncinya adalah teman-teman bangun kepercayaan ya. Nah, dengan apa? Dengan pertama teman-teman transparansi dan kejujuran dalam membuat konten review ya. Makanya penting untuk memilih produk yang bagus, yang menjual ya. Karena kan kalau kita produknya kurang bagus ya kita ngomong bagus, jatuhnya nggak transparan, nggak jujur gitu loh ya. Terus yang kedua, kita bisa mendengar feedback dari audiens ya. Paling gampang ya dari komentar, kita dengerin aja. Kalau yang nge-head ya biarin aja, tapi kalau benar-benar ngasih feedback ya kita dengerin ya. Terus yang ketiga, kita bangun reputasi sebagai kreator yang dapat dipercaya ya. Penting banget itu kita bangun bangun kepercayaan ya untuk audiens kita, karena kalau kita udah dipercaya orang itu kita rekomendasiin produk apapun jangan lebih mudah untuk ngepromosiinnya. Gitu aja dari aku Maniko. Thank you. Yeay! Ini materinya udah lengkap banget sama Mas Yoko, dikasih tahu kisi-kisinya juga. Terus juga ini tuh relate banget sama gamification kita juga. Nah, ada nggak sih yang mau nanya atau mungkin, untuk ambil link affiliate, oke, untuk ambil link affiliate-nya di video ya Kak, ya bisa tolong jelasin sedikit. Oh, tadi udah dijelasin Mas Daniel. Jadi Mas Daniel tinggal langsung ambil aja videonya yang tadi udah aku share, langsung Mas Daniel bisa langsung upload, dan linknya juga kalau nggak salah udah aku kasih juga link atitnya Mas Yoko. Mas Daniel ini udah aku bantu juga. Oke. Oke. Ini ada Kak Rorinja nih mau tanya, Kak, saya sangat tertarik di masalah distribusi konten. Kalau kalau sedang kita jelaskan adalah distribusi konten organik. Nah, apakah saya sebagai publisher bisa boost distribusi konten menggunakan Meta Ads ataupun Google Ads? Kalau bisa mohon penjelasannya, dan kalau tidak bisa kenapa, dampaknya gitulah pokoknya Mas. Dan ada pertanyaan kedua juga nanti mungkin, kendala konten YouTube Short, sudah coba upload konten tapi pas dicantumkan di generate gak bisa. Oh iya, nah kalau YouTube ini kayak ada sesuatu deh Mas.
Kalau YouTube tuh kan di deskripsi ya Mas ya. Betul, betul. Boleh Mas dijelasin sama Mas Yoko untuk pertanyaan pertama dan kedua ya. Oke, aku jelasin dulu ya Mbak. Yang pertanyaan Yap. pertama, intinya bisa nggak sih ngebus ya, ngebus kontennya pakai Meta Ads atau Google Ads? Bisa banget kalau teman-teman punya budget dan ngerti Meta Ads atau Google Ads. Tapi kalau teman-teman pertama kali harus wajib ya punya budget dan ngerti. Ya. Kalau punya budget aja tapi nggak ngerti, aku nggak rekomendasiin. Kenapa? Karena kalau kalian nggak ngerti Meta Ads, nanti ujung-ujungnya malah boncos duluan. Ya, kalian udah keluar modal, nanti nggak dapat masukan lagi, jadi nggak balik modal. Gitu. Jadi harus syaratnya harus punya budget dan ngerti. Kalau salah satunya aja nggak bisa, aku nggak rekomendasiin. Gitu. Terus yang kedua ada kendala upload konten di YouTube Short. Udah coba upload konten tapi pas cantumin link nggak bisa. Iya, kalau di YouTube itu biasanya cantumin kan kalau YouTube Short itu di komen sama di deskripsi ya. Kalau di komen tuh bisa nggak sih? Bisa keluar nggak sih Mandiko? Harusnya sih bisa ya Mas ya. Komen dari iya audiens harusnya bisa sih. Ya nggak sih Mas? Kayaknya bisa deh. Ya, aku belum belum update terbaru Oh, sama oke. yang short. Tapi kalau yang video panjang di deskripsi sama di komen tuh bisa, Mas. Nah, kalau misalnya nggak bisa, Mas bisa arahkan ya, bisa buat biolink tadi, terus Hmm. biolinknya tuh dicantumin di YouTube, di profil YouTube-nya. Nah, terus nanti diarahkan aja link belinya, klik biolink nomor 7 misalnya atau nomor 5 kayak gitu loh. Nah, itu paling mudah kayak gitu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Berarti ada ininya ya. Nih ada Mas Heri Santoso juga nih yang mau nanya. Iya, eh malam Mas Yoko, saya Halo Mas pengen Heri, sekedar sharing-sharing aja nih Mas. boleh boleh. Saya kan udah punya blog sejak tahun 2021 pas pandemi itu ya Mas ya. Oke. Terus saya udah coba monetisasi, cuman udah ada AdSense, Ah, ah. udah pakai affiliate segala macam, cuman nggak bisa mendatangkan traffic gitu Mas. Oke. Caranya gimana Mas ya biar apa banyak eh, apa traffic yang masuk ke blog juga saya optimalkan juga dengan YouTube-nya juga masih belum belum bisa konsisten gitu ini apa upload kontennya karena memang harus butuh effort yang besar gitu kalau untuk konten satu kali sehari itu kayaknya agak berat ya Mas ya. Yes, yes, betul betul. Oke, oke, paham, paham. Oke, Mas Heri, em, pertama selamat udah punya blog ya, karena punya website itu ya banyak keuntungannya lah. Kalian nanti kalau misalnya daftar-daftar platform affiliate itu kadang kan kita butuh website, butuh blog, itu teman-teman udah punya blog tuh udah langkah pertama dulu yang apa ya, satu langkah lebih maju lah daripada affiliate lainnya. Hmm. Terus untuk mendatangkan traffic dari blog, emang nggak semudah sosial media blog itu, ya karena kalau blog itu kuncinya dari SEO mas, ya Hmm. SEO. Nah nanti searching aja teknik SEO itu ada banyak banget. Tapi kalau aku nggak mendalami teknik SEO. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke milih niche-nya dulu mas. Nah kalau blog itu paling mudah itu kita bangun di niche tertentu aja, satu niche saja. Ya, jadi jangan blognya itu isinya gaduh-gaduh. Ya, Hmm. usahakan fokus di satu niche saja. Nah, bikin konten, bikin artikel di situ. Nah, paling mudah Mas tuh share-nya di Pinterest. Nah, ini aku contohin, aku bukain di Pinterest nih. Oh, belum aku share screen ya. Ntar, share screen dulu ya. Ntar aku bukain Pinterest dulu ya. Oke, udah. Ya. Nah, paling mudah Mas tuh gunain Pinterest untuk datengin traffic kalau dari blog, dari web ya. Mungkin ini nggak works untuk semua blog ya, tapi works di aku dan Mas bisa coba. Nah, ini contohnya nih. Aku tuh sering nyari apa-apa di Pinterest dulu. Ya misalnya aku cari kemarin nyari ide untuk eh, berangkas gitu ya, berangkas gitu, berangkas yang tersembunyi gitu. Nah, ini aku cari di Pinterest. Nah, yang muncul ini tuh blog semua, Mas. Ya, kita bisa klik Hmm. nih di sini. Nah, terus nanti kan cuman kayak ini dulu aja. Ini kalau diklik, nah dia bakal ngarah ke website atau blog nih. Tuh, ngarahnya ke blog web. Nah, ini traffic dari Pinterest tuh gede banget di Pinterest.
Nah, ini aku sering gunain juga untuk konten-kontenku. Aku share juga di Pinterest. Nih, lihat ya. Konten-konten yang aku share. Ini konten-kontenku juga. Kadang konten YouTube, konten blog, itu aku share juga di Pinterest. Kalau trafficnya gede Pinterest, Mas. Nih, ini tutorial website ini yang di YouTube. Ini YouTube aku share semua nih di Pinterest di sini. Nah, ini Pinterest bisa dicoba. Ini Pinterest trafficnya lumayan nih. Terus nih aku coba lagi yang tadi ya. Kita cari apapun deh. Kita cari keyword apapun. Itu yang muncul tuh blog, Mas. Nih, ini blog nih. Ini kita klik. Kita bisa klik ini atau kita bisa klik yang ini langsung. Dia ngarah ke website atau blog nih kayak gini. Tuh, ini untuk nyari traffic di website. Nah, caranya gimana? Paling mudah tuh kayak gini. Aku singkirin dulu ini. Paling mudah, Mas install add-on di web browsernya nih, Pinterest nih. Save to Pinterest nih, kelihatan nggak ya? Save to Pinterest nih. Eh, aku bentar. Iya, kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Ya, kalau saya pakai laptop ini. Nah, ini save Pinterest nih. Nih, kita cari aja nih. Save to Pinterest. Save to Pinterest extension. Nih, kata kuncinya gini. Nah, nanti install aja ekstensi Save to Pinterest ini. Nanti dia bakal muncul icon Pinterest di pojok atas kanan ini. Yang ikonnya warna merah nih, P ini. Nah, nanti setiap Mas bikin artikel ya seperti ini misalnya. Contoh ya, artikelku ini. Terus kita pin aja di sini. Nah, kita pilih gambarnya mana yang mau dipin. Next. Terus kita pilih boardnya yang mana, mau disimpan di board yang mana. Ini aku ngasal aja ya, aku simpan di mana ya. Misalnya freelancer aja deh. Udah, kita klik view. Oops. Kita klik view. Nah, dia udah muncul di Pinterest. Nanti kalau misalnya orang nyari ya dengan keywordnya di Pinterest seperti ini, dia punya potensi menemukan ini nih. Nah, ini kalau diklik dia bakal masuk ke artikel websiteku. Ya. Nah, nggak bisa nih. Wah, Oh iya. menarik banget. Saya belum pernah nyoba ini, Mas, Pinterest. Padahal udah semuanya udah saya coba, cuman Pinterest ini yang Nah, yang terlewat, Mas. ya, ini perlu dicoba. Ini bagus banget. Ini kalau Mas main di niche luar, Pinterest ini gede banget. Kalau di Indonesia mungkin nggak segede di luar ya, Pinterest ini. Kalau di luar, ini gede banget. Ini bisa digunakan untuk blog, website, toko online, jualan. Pinterest ini sumber Oh, traffic yang gede juga jadi nih. jadi kalau yang untuk blog pakai artikel bahasa Indonesia agak jarang ya, Mas ya? Nggak segede di luar, tapi ada juga marketnya. Perlu dicoba sih, Mas. Makanya mungkin ada yang work, ada yang nggak works juga. Kalau aku works ya, nih lihat nih pin-pin yang aku buat. Nah, ini ngarah ke traffic itu semua nih, Mas. Ke website, ke blog, ke YouTube. Nah, ini lumayan ngebantu nge-boost juga. Kalau Mas Yoko itu niche-nya itu apa, Mas ya? Apa blog sama YouTube-nya itu niche-nya apa, Mas? Produk digital. Ya, jadi aku Oh, paling produk digital tentang produk digital, website, dan semacamnya. Produk digital dan skill digital. oh iya ya. Ini dan skill digital. Jadi untuk apa eh, bikin beberapa artikel terus baru kita tambahin link affiliate-nya gitu ya, Mas ya? Betul. Ya, itu emang makanya kalau aku bilang kan kayak gini tuh nggak bisa instan ya. Itu butuh waktu. Tapi nanti kalau lama-lama traffic kita makin gede, kita bangun audiens di situ, nah nanti makin makin enak lah ke depannya. Awal-awal mungkin nggak kerasa, tapi kalau Mas jalanin dari sekarang, terus di-share aja artikelnya di Pinterest kayak gini. Yang paling mudah Pinterest sih menurut aku, sambil nunggu robot Google-nya nge-index artikel Mas ya untuk masuk di uh, pencariannya Google kayak gitu. Ini coba aja Pinterest nih. Ini banyak kok, kalau aku sering lihat juga blog-blog Indonesia, kadang malah Instagram itu dipin di ini juga, dipin di Pinterest juga. Trafficnya gede nih, Mas. Coba aja, Mas. Oke, makasih banyak ya, Mas ya. Saya Oke. jadi ini tercerahkan ini kayaknya banyak ilmunya apa bermanfaat sekali gitu. Siap-siap. Yeay, keren banget kan. Makanya teman-teman jangan lupa join Atetalk terus. Dan pastinya bakal dapetin materi-materi yang menarik juga. By the way, Mas Yoko nih aku mau reminder teman-teman kali ya buat isi AC absensi. Karena teman-teman bisa langsung dapetin rekaman webinar hari ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa belajar lagi nih nanti. Kayak besok teman-teman bisa play lagi webinar hari ini. Teman-teman bisa belajar lagi gitu.
Oke, Mas Yoko mungkin materi udah selesai ya, sama Q&A-nya mungkin udah Ya, selesai. ya. Kita mau lanjut gamification. Gamification-nya apa sih? Gampang banget kok. Kalau tadi teman-teman udah ada beberapa yang aku WhatsApp nih, jadi teman-teman udah aku siapin link, udah aku siapin generate link juga, generating access thread. Jadi teman-teman untuk upload video Tavi, brand Tavi atau Labore di sosial media kamu nih, nanti linknya disediakan dari access thread. Jadi teman-teman tadi udah aku share juga linknya. Nah, pilih video yang kamu suka nih, karena videonya banyak, teman-teman bisa tuh kayak bikin Mas Yoko tadi, pakai CapCut, teman-teman bisa masukin jadi video, atau mungkin teman-teman bisa kayak apa namanya, bikin kayak schedule, Senin, Selasa, Rabu, apa, teman-teman bisa upload dengan pakai link access thread itu. Nah, tambah ini kayak link ajakan kayak tadi Mas Yoko bikin storytelling kayak tadi. Nah, kemudian nanti kamu bisa langsung upload di sosial media kamu. Tapi nanti aku akan up lagi di grup community ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ikutin brief dari gamification ini aja. Akan ada 20 poin dan juga teman-teman yang beruntung akan dapetin produk dari Tavi dan Labore kayak gitu. So far nanti aku akan share di grup community ya. Tapi kayaknya sebelum masuk ke grup community, ada nggak sih teman-teman yang belum masuk di grup community nih? Boleh lo di-scan dulu teman-teman masuk nanti aku akan share untuk gamification-nya ya, kayak gitu. Oh iya, ini tadi Kak tanya access thread ada choose your site. Nah, berarti kalau kita mau distribusi konten ke FB, ke Facebook, Instagram atau YouTube, bagian choose your site-nya harus beda-beda. Kalau kata infonya itu bisa banget ya Mas ya. Jadi nggak perlu harus, tapi bisa didaftarin satu aja. Nah, terus linknya bisa dipakai di mana aja kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman boleh share screen dulu kali ya. Ini apa screenshot ya. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin gamification-nya. Nanti jangan lupa upload apa namanya submit juga task ini. Nanti akan ada produk Tavi dan Labor yang bisa kamu dapetin kalau kamu mengikuti dan sesuai dengan brief gamification ini ya, kayak gitu. Oke, Mas Yoko, mungkin webinar hari ini di sini sampai sini dulu. Thank you banget Mas Yoko hari ini. Dan oh belum ke scan. Sebentar ya Mas Yoko. Ada Boleh ya. satu orang yang belum ini mungkin teman-teman yang lain juga bisa scan dulu ya. Scan dulu nih grupnya. Nanti juga bakal ada hadiah menarik juga dari Access Thread dan juga teman-teman bisa ngobrol bareng juga di situ. Teman-teman bisa tahu program-program apa aja. Terus ada campaign-campaign baru apa. Nah, sebentar lagi kan 88 nih. Bakal ada program apa sih dari Access Thread. Nah, teman-teman bisa tahu dari grup community yang bakal teman-teman join. Kayak gitu. Udah nih, kira-kira. eh Oke. Sebelum Jangan lupa teman-teman absen ya, karena akan mendapatkan rekaman webinar setelah webinar ini selesai, kayak gitu. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Oh, gimana caranya menautkan link sosmed Access Thread? Bisa ditautkan link WA. Oh, bisa banget nanti teman-teman. Mas Ryan, jangan lupa absensi ya, nanti akan dapat webinar hari ini rekamannya. Oke, Mas Yoko, terima kasih banyak malam ini. Aku Sama-sama Mbak mewakili Nitu. thank you banget. Dan untuk publisher tadi juga ngebantu banget buat campaign-campaignnya Access Thread. Tadi juga udah belajar tutorial juga bareng Mas Yoko. Thank you, Mas Yoko. Oke, sama-sama Mbak Niko. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mas Yoko. Bye. Bye.